Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, dibelintir lagi ucapan Menang Yakut ini. Padahal podcastnya sudah lama banget. Nah, apakah kemarin gugatan tentang ijazah Presiden Joko Widodo gagal? Akhirnya sekarang menyerang Gus Yakut atau lain sebagainya. Soalnya ini podcast yang udah lama sekali, tapi sekarang diangkat kembali dan di-framing sedemikian rupa, digoreng-goreng sampai gosong. Ya, akhirnya sampai saat ini Gus Yakut trending. Tetapi Gus Yakut trending isinya ya malah ada yang memuji-muji Gus Yakut. Jadi tidak sepenuhnya nama Yakut trending, yaitu mengolok-olok Menang Yakut ini. Bahkan di sini ini dari Gelora News, Habib Rizik bantah Yakut yang sebut Islam agama pendatang. Jangan sombong, bumi milik Allah. Iya, semua sudah tahu lah. Tapi ini konteksnya kan Gus Yakut kan menjadi kemenak. Kemenak itu adalah, kalau menurut Gus Yakut, kemenak adalah milik semua agama, bukan hanya satu agama saja, melainkan Kemenak Gus Yakut pada saat diangkat menjadi kemenak. Gus Yakut menegaskan kemenak milik semua agama, ya termasuk Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan bahkan juga Konghucu. Jadi memfasilitasi semua agama tersebut. Jadi ini konteksnya sebagai kemenak, bukan sebagai ustadz atau ulama. Jadi konteksnya adalah kemenak, yaitu menaungi semua agama di Indonesia. Jadi menurut saya sah-sah saja Gus Yakut ngomong seperti itu. Cuma framingnya, cuma goreng-gorengannya itu loh yang sangat kebangetan. Apalagi juga kemarin menggoreng ijazah Presiden Joko Widodo palsu lah, ijazah SD, SMA, SMP Jokowi palsu. Tetapi ternyata gagal. Dan bahkan kemarin juga gugatan ijazah Presiden Joko Widodo juga malah dicabut. Alasannya sih karena Bambang Tri sekarang ditahan. Ya menurut saya sih karena takut kalah dan takut malu lah. Apalagi semua juga sudah menjadi saksi. Bahkan juga teman-teman Presiden Joko Widodo menjadi saksi. Bahkan juga guru SD, SMP, SMA, dan bahkan juga di UGM juga sudah memberikan kesaksian bahwa Presiden Joko Widodo adalah benar-benar lulusan dari SD, SMA, SMP, dan UGM di situ. Jadi menurut saya itu framing yang sangat aneh menurut saya. Nah, tetapi balasan Gus Yakut menurut saya sangat keren sekali. Yaitu Gus Yakut meraih Nawacita Award 2022. Ya, tetapi hanya diwakilkan saja. Tak menyangka ya dengan gebrakan-gebrakan Gus Yakut semenjak menjabat sebagai Menteri Agama, Gus Yakut akhirnya meraih Nawacita Award 2022. Nah, dari sini yaitu pembina grup media Nawacita Indonesia mengatakan Nawacita Award 2022 merupakan ajang apresiasi dan penghargaan kepada tokoh-tokoh nasional dalam mengimplementasikan program Nawacita yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo. Yasona juga mengatakan penghargaan ini diberikan kepada apresiasi kepada para tokoh nasional dalam mendukung dan mengimplementasikan program Nawacita. Ada 9 kategori yang diberikan kepada para tokoh nasional dalam ajang Nawacita Award 2022. Di antaranya adalah bidang pertanahan dan keamanan, sistem birokrasi, sistem demokrasi, pembangunan daerah, penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, kemajuan industri, kemandirian ekonomi nasional, pendidikan karakter bangsa, dan kategori penguatan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Yakut, penghargaan penguatan kebinekaan Indonesia juga diberikan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan tokoh Muhammadiyah, Haidar Nasir. Penghargaan Nawacita Award 2022 untuk Gus Yakut sendiri diterima oleh staf khusus Menteri Agama bidang IT, Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo. Nah, ini keren lah, yaitu membantah semua argumen yang memelintir, yang menggoreng-goreng perkataan Gus Yakut di podcast Deddy Kobuter tersebut. Ternyata Gus Yakut juga sekarang ini meraih Nawacita Award 2022 dan ini harus diapresiasi lah. Ya, tetapi kemungkinan yang tidak suka Menak Yakut ya pasti tidak akan mengakui lah kalau kinerja Gus Yakut itu sangat diapresiasi dan bahkan juga mendapatkan Nawacita Award 2022. Nah, bahkan sampai detik ini pun yang menggunakan nama Yakut sudah berada di 7.112 tweetan. Ya, kemudian oposisi itu mencari-cari ya kesalahan-kesalahan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan yang kemarin ijazah pun yang sudah
malang melintang menjadi wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI dan bahkan presiden hingga 2 periode juga masih dipersalahkan dan bahkan juga digugat. Dan akhirnya pun sekarang ini sang penggugat akhirnya mencabut gugatannya, entah alasannya yang menurut saya tidak masuk akal. Tetapi sekarang malah memelintir-melintir ucapan Gus Yakut yang sudah diucapkan di podcast sudah beberapa bulan yang lalu atau bahkan 1 tahun lebih. Tetapi sekarang digoreng-goreng lagi ketika gugatan ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dicabut. Nah, kira-kira apakah ini kebetulan atau by design? Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas kembali ramai di perbincangan publik dan trending di Twitter. Dia menjadi sorotan usai potongan videonya saat di podcast Deddy Corbuzier diunggah ulang di Twitter oleh warganet. Mana Gus Yakut pun disoroti karena dinilai apa yang telah diungkapkannya terkait Islam dari tanah Arab, yang dalam video tersebut menuai pro dan kontra. Di Twitter, video tersebut kembali dibagikan sejumlah akun dengan puluhan ribu follower seperti Neng Monica dan Opposite 6892. Ini Menteri Agama Syaiton menghina Islam di podcast Deddy Corbuzier, tulis akun Opposite 6892. Agama Islam ini bukan dari Indonesia, jadi harus menghargai budaya yang ada di Indonesia. Menak RI Yakut Khalil Qomas, jadi agama ini harus menyesuaikan dengan budaya setempat. Jika di suatu daerah ada budaya judi, mabuk, lacur, dan sejenisnya, harus dihargai budaya itu, tanya akun Neng Monica seraya mengkritik. Adapun pernyataan Menak Gus Yakut yang menuai pro dan kontra di media sosial adalah ketika Gus Yakut menjelaskan kepada Deddy Corbuzier bahwa Islam datang ke Indonesia dari Arab sehingga harus menghargai budaya yang ada di Indonesia. Agama Islam ini kan bukan dari Indonesia. Islam dari tanah Arab masuk ke Indonesia. Maka Islam harus menghargai budaya yang ada di Indonesia, terang Gus Yakut. Lebih lanjut, Gus Yakut menerangkan bahwa yang dimaksud budaya Indonesia itu adalah seperti menyambangi orang lain yang sedang kesusahan, kemudian tidak bertanya agamanya apa, dan sebagainya untuk membantu. Budaya di Indonesia itu seperti apa? Saling menghormati, saling menyambangi ketika ada orang lain kesusahan. Dia tidak perlu bertanya agamamu apa untuk membantu. Mau bantu ya bantu aja. Ketika orang seneng mau ngasih selamat juga gak harus nanya agamamu apa. Sementara itu, sejumlah netizen yang membaca cuitan tersebut ikut mengkritik pernyataan Gus Yakut. Menak lulusan apa ini? Bicara tentang agama super ngawur, tulis salah satu netizen. Inilah jadinya kalau sebuah jabatan diserahkan kepada yang bukan di bidangnya. Kacau balau, kritik yang lainnya. Sebelum dia ngomong udah ada jawabannya. Di dalam Al-Quran, tulis netizen sembari mentautkan gambar ayat Al-Quran yang berbunyi, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Diketahui Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menerima penghargaan Nawacita Award untuk dikategorikan tokoh nasional penguatan Bhinneka Tunggal Ika di Jakarta pada Jumat 28 Oktober 2022. Pembina grup media Nawacita Indonesia Yasona Lalui mengatakan, Nawacita Award 2022 merupakan ajang apresiasi dan penghargaan kepada tokoh-tokoh nasional dalam mengimplementasikan program Nawacita yang digulirkan Presiden Joko Widodo. Yasona juga mengatakan penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi kepada para tokoh nasional dalam mendukung dan mengimplementasikan program Nawacita. Ada 9 kategori yang diberikan kepada tokoh nasional dalam ajang Nawacita Award 2022. Di antaranya bidang pertahanan dan keamanan, sistem demokrasi, pembangunan daerah, penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, kemajuan industri, kemandirian ekonomi nasional, pendidikan karakter bangsa, dan kategori penguatan kebinekaan Indonesia. Selain untuk Yakut, penghargaan penguatan kebinekaan Indonesia juga diberikan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan tokoh Muhammadiyah Haidar Nasir. Penghargaan Nawacita Award 2022 untuk Gus Yakut sendiri diterima oleh staf khusus Menteri Agama bidang IT, Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo. Gusman Yakut sangat concern pada persoalan ini, salah satunya melalui akselerasi implementasi program penguatan moderasi beragama dan tahun toleransi ke depan. Seluruh layanan di Kemenak harus berangkat dari kesadaran akan pentingnya merawat kebinekaan, ujar Wibowo Prasetyo usai menerima penghargaan di Jakarta pada Jumat 28 Oktober 2022. Wibowo juga menambahkan, kerja penguatan kebinekaan tidak bisa dilakukan sendirian. Untuk itu diperlukan kerjasama
dari semua pihak, utamanya adalah para tokoh agama dan masyarakat, serta ormas keagamaan. Bahkan Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas sedang ramai diperbincangkan publik dan trending di Twitter. Gus Yakut jadi sorotan usai potongan videonya saat di podcast Deddy Corbuzier diunggah ulang di Twitter oleh seorang warganet. Gus Yakut pun disoroti karena dinilai apa yang telah diungkapkannya terkait Islam dari tanah Arab yang berada dalam video tersebut menuai pro dan kontra. Di Twitter, video tersebut dibagikan oleh akun Opposite 6892 pada 25 Oktober 2022. Ini Menteri Agama Syaiton menghina Islam di podcast Deddy Corbuzier, tulis akun tersebut. Inilah pernyataan Gus Yakut yang menuai pro dan kontra di media sosial. Diketahui sebelumnya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menegaskan bahwa Kementerian Agama Kemenak yang saat ini dipimpin adalah milik semua agama. Hal itu ditegaskan usai pernyataannya tentang Kementerian Agama hadiah untuk NU jadi kontroversi dan dikritik banyak pihak. Menurut Yakut, Kemenak didirikan sebagai bentuk kehadiran memfasilitasi kepentingan umat beragama. Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila yang masyarakatnya sangat menjunjung nilai-nilai agama. Maka kehadiran Kemenak logis sebagai bentuk fasilitasi negara terhadap umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya, ujarnya dalam keterangannya pada Selasa 26 Oktober 2021 yang lalu. Kemenak milik semua agama dan harus memfasilitasi semua agama, sambungnya. Yakut juga memastikan bahwa Kemenak tidak diperuntukkan hanya untuk satu ormas keagamaan. Buktinya, kata pria yang juga akrab disapa Gus Yakut, Kemenak memberikan afirmasi kepada semua agama dan ormas keagamaan. Semuanya diberikan hak secara proporsional. Agama tidak hanya Islam, ormas juga tidak hanya NU saja, jelas Yakut. Diungkapkannya di Kementerian Agama ada 11 satuan kerja setingkat eselon 1, ada Dijen Bimbingan Masyarakat Bimas yang memfasilitasi umat Kristen, Islam, Katolik, Hindu, dan Buddha. Selain itu, ada juga Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu untuk pejabat eselon 1 yang beragama Islam, juga mempresentasikan sejumlah ormas baik NU, Muhammadiyah, termasuk juga profesional. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh itu kader Muhammadiyah. Ada juga Irjen Kemenak dari kalangan profesional, jelasnya. Jadi, Kemenak itu memfasilitasi semua agama dan ormas keagamaan, tandasnya. Sebagai informasi, sebelumnya Yakut Khalil Qomas sebelumnya sudah membuka suara soal pernyataan Kemenak hadiah untuk NU. Ia juga menyebut pernyataannya itu bersifat motivasi internal. Yakut menegaskan pernyataannya tentang Kementerian Agama hadiah untuk NU disampaikan dalam forum internal keluarga besar NU. Tujuannya lebih untuk memotivasi para santri dan juga pesantren. Itu saya sampaikan di forum internal. Intinya sebatas memberi semangat kepada para santri dan tokoh pondok pesantren. Ibarat obrolan pasangan suami istri, dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos. Karena itu disampaikan secara internal, kata Menak di Solo pada waktu itu. Memberi semangat itu wajar, itu forum internal. Dan memang saya juga tidak tahu bahwa sampai keluar lalu digoreng ke publik, itu forum internal. Konteksnya untuk menyemangati, imbuhnya. Yakut juga memastikan Kemenak tidak diperuntukkan hanya buat NU. Buktinya, kata Menak, Kementerian Agama memberikan afirmasi kepada semua agama. Semuanya diberikan hak secara proporsional. Ormas juga tidak hanya NU saja, tegas Gus Yakut. Diketahui, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menerima penghargaan Nawacita Award untuk kategori Tokoh Nasional Penguatan Kebinekaan Indonesia. Pembina Grup Nawacita Indonesia Yasona Halaloi mengatakan Nawacita Award 2022 merupakan ajang apresiasi dan juga penghargaan kepada tokoh-tokoh nasional dalam mengimplementasikan program Nawacita yang bergulir. Presiden Joko Widodo. Yasona Halaloi juga mengatakan penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi kepada para tokoh nasional dalam mendukung dan mengimplementasikan program Nawacita. Ada 9 kategori yang diberikan kepada para tokoh nasional dalam ajang Nawacita Award 2022. Di antaranya bidang pertahanan dan keamanan sistem demokrasi, pembangunan daerah, penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, kemajuan industri, kemandirian ekonomi nasional, pendidikan karakter bangsa, dan kategori penguatan kebinekaan Indonesia. Selain untuk Yakut, penghargaan penguatan kebinekaan Indonesia juga diberikan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan tokoh Muhammadiyah Haidar Nasir. Penghargaan Nawacita Award 2022 untuk Gus Yakut sendiri diterima oleh staf khusus Menteri Agama bidang IT, Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo. Gusmen Yakut sangat concern pada persoalan ini, salah satunya melalui akselerasi
implementasi program penguatan modernisasi beragama dan tahun toleransi. Kedepan, seluruh layanan di Kemenag harus berangkat dari kesadaran akan pentingnya merawat kebinekaan, ujar Wibowo Prasetyo usai menerima penghargaan di Jakarta pada Jumat 28 Oktober 2022. Wibowo juga menambahkan kerja penguatan kebinekaan tidak bisa dilakukan sendirian. Untuk itu, diperlukan kerjasama dari semua pihak, utamanya adalah para tokoh agama dan masyarakat serta ormas keagamaan.